Mm. Oke, kita akan melanjutkan kembali terkait pelajaran topik terkait metode penelitian kualitatif. Kemarin kan sudah sampai ke wawancara ya, sudah sampai bagaimana caranya membuat wawancara, kemudian bagaimana contohnya. Nah, hari ini kita akan lanjut terkait analisis datanya. Setelah Anda wawancara, nanti ngumpul datanya gimana gitu. Datanya sudah ditemukan. Lalu nanti saya menganalisisnya gimana gitu, Bu. Ini kalimat semua. Kayak apa caranya menganalisis? Kalau angka bisa dihitung, Bu. Kalau kalimat bisa enggak gitu ya. Nah, sekarang hari ini kita akan pelajari bagaimana caranya menganalisis data yang ditemukan dari hasil wawancara itu sehingga nanti bisa dilaporkan hasil penelitiannya ya. Nah, masih ingat ya kemarin kualitatif itu apa dan bedanya dengan kuanti sudah ingat ya. Jadi peraturan perkuliahan sama, tidak berubah. Nah, ini yang kemarin, bahwa kualitatif itu adalah digunakan metode untuk menjawab sebuah fenomena yang sifatnya natural dan sangat terkait dengan interpretasi data. Tidak dapat digeneralisasikan dan tujuannya adalah untuk mengeksplor gitu ya. Nah, ada perbedaannya kemarin, silahkan nanti setelah mata kuliah ini saya akan share di grup Anda materi ini gitu ya, untuk nanti menjadi bahan bacaan selanjutnya. Nah, ya, oke, ini sudah kita lewati bahwa bagaimana menentukan topik. Nanti saya akan evaluasi topik Anda itu, ini bisa nggak digunakan di kuali, ini bisa nggak topiknya, atau tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, rumusan masalah kemarin kita akan hanya seperti ini bentuk rumusan masalahnya ya. Kemudian tujuannya seperti ini. Nah, ini sudah kita lewati semua. Nah, termasuk bagaimana menyusun tinjauan pustaka. Nah, penentuan sampel. Ada yang ingat kemarin sampelnya gimana di kualitatif? Tidak terbatas. Tidak terbatas ya, jadi tidak ada ukuran dan tidak bisa dihitung. Bukan tidak terbatas ya, terbatas dengan kejenuhan gitu ya, jenuh dan saturasi datanya dibatasi oleh jenuh, tapi maksudnya tidak bisa diakumulasikan terlebih dahulu. Artinya tidak bisa ditentukan mau berapa jumlahnya, karena tergantung dari saturasi data dan kejenuhan data. Oke, nah kemudian sampelnya ya yang bersifat biasanya adalah manusia atau juga bisa juga dokumen dan lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang kita bahas tadi, data jenuh dan saturasi. Oke. Siapa kemarin yang menjadi instrumen dalam penelitian kuali? Peneliti. Siapa, Ben? Peneliti sendiri. Peneliti itu sendiri. Jadi kuesionernya ya si peneliti gitu ya. Kalau di kuanti kan kita punya lembar kuesioner, punya tools. Tapi kalau di kualitatif, Andalah sepeneliti lah adalah kuesionernya gitu ya. Oke. Kemudian ingat ada triangulasi, ada 3 ya kemarin, triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Nanti ini bisa dibaca. Tapi pada penelitian, pada metode fenomenologi atau pendekatan fenomenologi, triangulasi itu tidak dianjurkan. Oke, nanti kita akan bahas ini. Kemudian wawancara itu adalah salah satu teknik paling umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada banyak ya, ada wawancara tidak terstruktur, ada wawancara semi terstruktur, ada wawancara berstruktur. Tapi idealnya di kualitatif adalah 1 dan 2 ini gitu ya. Oke, nah sekarang prosedurnya sudah Anda ingat, nanti silakan dibaca tahapan ketika melakukan wawancara, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, pedoman wawancara sekali lagi diingatkan tidak sama dengan kuesioner, karena kuesioner adalah peneliti itu sendiri. Jadi panduan ini adalah alat bantu dalam kondisi dalam wawancara Anda. Oke, nah sekarang ketika kita sudah, ini contoh pedoman wawancara kemarin ya. Contoh ini saya ambil dari penelitiannya yang pernah saya lakukan, ya, penelitian fenomenologi kualitatif terkait pengalaman suku Dayak Ma'anyan menjalani adat Ipilah tersebut. Jadi ini daftar pertanyaan yang ada, contohnya seperti itu. Kemudian ini contoh catatan lapangannya kemarin. Oke, wait. Nah, ini adalah salah satu prosedur wawancara kegiatan dokumentasi yang dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke, setelah ini kita sampai ke sini. Nah, kita belum menjelaskan ini kemarin ya. Jadi begitu kita berbicara terkait wawancara, ada data,
maka kita harus ingat penelitian itu juga ada kode etiknya, di mana kita memastikan valid dan reliable enggak penelitian ini gitu ya. Tapi kalau misalkan di kuantitatif kita mudah untuk menguji ini karena ada uji valid dan uji reliable. Ya kan sudah ya belajar itu ya. Sudah belajar tentang uji valid dan uji reliable di di kuantitatif. Nah, bagaimana uji valid dan reliable atau bagaimana kita memastikan ini penelitian ini valid dan reliable gitu ya, atau instrumen ini atau apa yang kita dapat data itu valid dan reliable. Jadi kalau di penelitian kualitatif itu ada 4 istilah untuk mewakili valid dan reliable ini supaya dia bisa dinyatakan ini punya validitas. Nah, ada 4 kriteria. Yang satu adalah kredibilitas, yang kedua adalah transferabilitas, yang ketiga adalah dependabilitas, dan keempat adalah konfirmabilitas. Mari kita lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan kredibilitas? Jadi sebenarnya kredibilitas di dalam penelitian kuali itu sama dengan konsep validitas di dalam penelitian kuanti. Ini saya salah tulis ini ya. Iya benar ini ya. Konsep validitas. Jadi kalau di kuantitatif Anda kenal validitas. Kalau di kualitatif validitas itu disebut sebagai kredibilitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ini terstandar valid gitu ya penelitiannya. Nah, bagaimana penelitian kualitatif itu dikatakan memiliki kredibilitas apabila dia mampu mencapai tujuan, mengeksplorasi, ya. Jadi di penelitian kuali dianggap kredibel kalau dia bisa mencapai tujuan yang dicapai penelitian. Itu dianggap kredibel. Artinya penelitian ini atau topik ini bisa dieksplorasi, itu disebut kredibel. Nah, kemudian kredibel itu juga bisa dicapai apabila partisipan itu bisa mengenal betul fenomenanya. Kalau misalkan kamu mau meneliti tentang penyakit kanker, pengalaman perempuan yang menjalani kemoterapi, kamu tidak mungkin kan harus berarti partisipanmu atau sampelmu adalah perempuan yang pernah yang menjalani kemoterapi kan, perempuan kanker yang menjalani kemoterapi. Tapi kamu ambil keluarga si perempuan yang kamu tanyakan, kamu wawancara, kredibel atau enggak? Kira-kira nggak kredibel ya Ben ya. Kenapa? Karena yang harusnya tujuanmu adalah siapa? Yang tujuan yang kamu cari siapa Ben? Tadi itu kalau dari cerita tadi. Si wanita penderitanya. Iya, penderitanya, perempuan yang menderita kanker yang menjadi kemoterapi. Dan pengalaman perempuan ini otomatis tidak sama dengan pengalaman keluarganya. Jadi kalau kamu mau menggali ke keluarganya terkait pengalaman si perempuan ini, ya nggak kredibel. Nah, itulah kenapa kredibilitas itu dicapai adalah dengan benar sampelmu. Paham? Ya, itu cara membuktikan bagaimana penelitian ini kredibel. Kemudian yang kedua adalah, selanjutnya adalah hal-hal yang bisa dilakukan peneliti untuk meningkatkan atau memperoleh tingkat kredibilitasnya. Satu, melibatkan diri pada kehidupan partisipan dalam waktu yang lama. Jadi, saat kamu terpapar lebih banyak tentang apa yang terjadi dengan kehidupan partisipan, itu salah satu adalah kamu mencoba untuk memperoleh tingkat kredibilitas. Misalkan contoh pada metode pendekatan etnografi, di mana kamu harus tinggal di suku tertentu, mengikuti budaya suku tersebut, kemudian hidup di suku tersebut dalam jarak waktu tertentu. Nah, itu disebut untuk meningkatkan kredibilitas. Semakin kamu mengenal situs penelitianmu, semakin kredibel itu penelitian. Jadi misalkan kayak saya, meneliti di suku Dayak Maanyan, perempuan suku Dayak Maanyan. Saya lahir di suku itu. Saya mengenal apa-apa saja budaya di suku tersebut. Nah, artinya saya sudah melibatkan diri saya ke dalam struktural suku tersebut. Sehingga saya dinyatakan ini riset saya ini kredibel karena saya mengerti sekali situs penelitian saya, gitu ya. Tapi kalau misalkan Amabel yang hidup di Banjar datang ke tempat saya, kemudian Amabel mencoba untuk meneliti, baru 1 hari tinggal di sana, menggali
bagaimana mengobservasi, nggak kredibel. Kenapa? Karena si Amabel ini tidak belum melibatkan dalam waktu yang lama, terus Amabel juga tidak memiliki akses terhadap situs tersebut. Atau misalkan kayak saya kemarin diajak teman saya riset di Jawa, tapi yang di riset itu adalah kelompok suku adat di sana yang memang pure menggunakan bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Itu nggak bisa. Kenapa? Hasilnya nggak akan kredibel karena saya nggak punya kemampuan untuk mewawancarai dalam bahasa Jawa. Nah, setelah itu bagaimana juga melakukan konfirmasi dan klarifikasi data. Gimana caranya? Saat Anda menemukan data, misalkan dia bilang saya sedih sekali terluka, dikonfirmasi. Apa sedihnya? Terluka itu seperti apa? Makanya kemarin ada pernyataan jangan puas dengan data yang dangkal. Itu adalah Anda sudah berusaha untuk meningkatkan kredibilitas. Kemudian dengan member check. Member check ini sebenarnya juga banyak masih menjadi pertentangan gitu ya. Karena kita harus kembali lagi ke partisipan untuk menceritakan hasil analisismu dan meminta pendapat dia, apakah hasil analisismu ini sesuai dengan yang dialaminya. Nah, ini memang sering menjadi kayak dilema gitu. Karena kalau Anda datang lagi ke partisipan, takutnya partisipan merubah informasi gitu ya. Nah, ini memang kadang terjadi dilema. Tapi salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas adalah untuk memastikan apa yang sudah Anda analisis itu sesuai dengan apa yang memang dirasakan oleh partisipan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan diskusi panel, di mana Anda itu mengundang orang-orang pakarnya. Kayak saya, karena saya penelitian risetnya itu terkait di situs budaya, maka saya harus mengundang orang-orang pakar di ilmu budaya untuk memastikan bahwa saya tidak melanggar kode etik di dalam suku tersebut gitu ya. Kemudian saya juga mengundang pakar di jiwanya, dan kebetulan pakarnya itu adalah pakar di martinitas karena yang saya teliti adalah orang dengan pengalaman kehamilan pertama dan kehamilan di luar nikah. Jadi saya harus memastikan, karena saya backgroundnya adalah jiwa, jadi saya harus memastikan ke pakar martinitas atau ke orang yang pakar di martinitas memastikan bahwa memang ada potensi-potensi seperti ini terjadi apabila ada stresor seperti ini pada ibu hamil. Nah, jadi saya harus pasti mendiskusikan itu yang harus dilakukan. Kemudian observasi secara mendalam. Jadi makanya Anda mengatakan ini kredibel dengan menunjukkan hasil catatan lapangan Anda. Makanya ada observasi mendalam ya. Kalau Anda bisa membuktikan catatan lapangan kemarin, itu bisa observasi lapangan, itu artinya Anda sudah mempertahankan kredibilitas. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara menjelaskan secara mendalam di dalam pembahasan dan pemaparan hasil. Ya, itu kredibilitas di dalam penelitian kuali. Kemudian transferability. Transferability di dalam penelitian kuali itu digunakan untuk mengganti konsep generalisasi data di metode kuanti. Nah, pada penelitian kuali, generalisasi ini tidak bisa atau sulit dicapai. Generalisasi itu gini, misalkan kalau di kuanti, Anda meneliti tentang meneliti tentang gambaran pengetahuan orang dengan diabetes di desa Banjar. Nah, di pengalaman itu masih relate atau bisa Anda gunakan untuk menggambarkan pengalaman orang di desa satunya. Itu yang disebut generalisasi. Sementara untuk penelitian kualitatif, generalisasi ini sulit didapatkan. Kenapa? Karena pengalaman setiap individu itu sangat berbeda. Ya. Kemudian, bagaimana caranya untuk bisa mengambil konsep transferability ini? Maka konsep transferability ini dilakukan dengan cara mengeneralisasikan kesesuaian konteks dan pemahaman. Jadi yang digeneralisasikan adalah ini. Konteksnya dan pemahamannya itu harus sama.
atau harus general antara si pembaca A dengan pembaca B, antara si Beni dengan si Gita itu harus harus sama konteks dan pemahamannya terhadap data yang diberikan oleh peneliti. Nah, bagaimana caranya? Berarti peneliti harus menuliskan sejelas mungkin, menyertakan hasil kutipan dan bagan tematiknya di dalam hasil penelitiannya, sehingga orang yang membaca punya pemahaman yang sama terkait riset tersebut. Itu yang disebut generalisasi data di dalam penelitian kualitatif. Bisa dipahami? Bedanya dengan kuanti ya. Nah, kemudian dependability. Dependabilitas di dalam penelitian kuali itu tujuannya adalah itu sama dengan uji reliabilitas dalam penelitian kuanti. Jadi dependabilitas ini adalah reliabilitas di dalam penelitian kualitatif. Nah, bagaimana dependabilitas ini diakui? Apabila peneliti riset Anda atau penelitian Anda dianggap memiliki dependabilitas atau dianggap reliabilitas gitu ya, apabila si peneliti mampu memperlihatkan konsistensi hasil temuan. Artinya temuanmu itu konsisten, jadi tidak berubah-ubah. Cara memperolehnya bagaimana? Analisis harus dilakukan dengan cara terstruktur. Data itu harus diinterpretasikan, ya, entah dengan cara deskriptif, entah dengan cara interpretatif. Nah, ini ya sudah ditulis, harus stabilitas. Bagaimana stabilitas? Pertanyaan yang diajukan itu harus konsisten. Jawaban yang ditemukan harus konsisten. Maka misalkan kamu tanya sama si Beni, saya tanya sama Beni jawab sedih, terluka, marah. Sebenarnya pemaknaannya adalah dia merasa tidak adil gitu pemaknaannya. Lalu saya tanya Gita mengatakan jengkel. Mereka itu pilih kasih. Nah, Gita itu itu sebenarnya pemaknaannya sama nggak dengan Beni tadi? Sama, pemaknaannya adalah merasa itu tidak adil. Begitupun dengan misalkan si Francisco punya juga pemahaman yang sama, punya juga ungkapan yang seperti itu. Pemaknaannya sama. Maka itu disebut bahwa apa yang kamu tanyakan itu konsisten dengan jawaban. Kalau kamu bertanya seperti ini, bagaimana pengalaman Anda saat Bu, bisakah Ibu Gita menceritakan bagaimana Ibu Gita saat menjalani acara adat Ipilah. Maka apa yang ditanyakan ke Gita, itu harus ditanyakan juga ke si Krishna dengan pertanyaan yang sama. Jangan dibedakan. Krishna kemarin pada saat Ipilah bunuh apa? Babi, ayam, iti, gitu ya. Ya jangan beda sudah, gitu ya. Berarti Anda tidak menunjukkan reliability data. Jadi pertanyaan dan jawaban itu konsisten. Gitu. Kemudian konsistensi. Jika interview skrip daftar pertanyaan itu jawabannya bisa diintegrasikan sesuai dengan topik yang ditanyakan. Jadi kalau kamu tanya A, ya dia jawab A. Kalau dia tanya B, ya dia jawab B. Jangan sampai kamu tanya A, dia jawab Z. Kamu tanya bagaimana rasanya kemarin saat kamu kamu tiba-tiba diminta menjalani Ipilah. Oh, kemarin itu ayam saya itu lari, makanya saya harus pergi mengambil itu ke adat gitu kan, nggak konsisten, beda jawabannya. Jangan kamu tulis ayamnya lari ini lalu kamu jawab itu, ya beda lah hasilnya gitu ya. Ini nanti yang membaca ini apa maksudnya yang ditanya tentang Ipilah, kenapa dia jawabnya tentang ayam lari gitu ya. Jadi konsisten apa yang interview tanya dengan apa di daftar pertanyaanmu. Kemudian apa yang kamu tanya dengan apa jawaban itu konsisten. Kemudian ekuivalensi. Pertanyaan alternatif memiliki arti yang sama. Tadi ketika misalkan saya tanya tadi kan, misalkan ke Beni saya tanya, Ben kemarin waktu menjalani Ipilah misalkan apa yang kamu pikirkan gitu ya.
atau bagaimana responmu? Apa yang kamu bagaimana responmu? Nah, sekarang saya tanya sama misalkan sama si Linda. Linda, kemarin waktu kamu menjalani ipilah, bagaimana tanggapanmu? Ya, sama nggak kira-kira? Ekuivalensi nggak ini? Satu respon, satu tanggapan. Beda atau sama? Beda atau sama kira-kira? Satu tanggapan, satu ini. Beda ya. Satu kan tanya tanggapan. Tanggapanmu gimana? Satu respon. Ke arah bagaimana dia memiliki respon. Kalau tanggapan tuh kan biasa dia, gimana ya? Ya biasa aja gitu. Tapi kalau respon, waktu itu saya sampai lari-lari, saya nangis, saya nggak mau ketemu orang, itu respon. Tapi kalau tanggapan, gimana ya, biasa aja sih, gitu. Itu tanggapan. Jangan sampai pertanyaanmu memiliki arti, pertanyaan alternatif untuk memvalidasi itu punya arti yang berbeda. Atau tidak sama, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami terkait reliabilitas. Nanti mungkin kalau kalian bisa dibaca nanti ya, jadi kalian bisa memahaminya lebih ini lagi. Nah, sekarang yang terakhir adalah confirmability. Confirmability di dalam penelitian kuali itu tujuannya adalah menggantikan konsep objektivitas dalam penelitian kuanti. Di mana konsep objektivitas itu ada kaitannya dengan transparansi atau intersubjektivitas ya. Jadi di dalam penelitian kuali bagaimana caranya memenuhi ini validitas dan reliabilitas di bagian confirmability ini. Jadi caranya adalah Anda bisa memberikan setransparan mungkin terkait penelitian Anda. Artinya, Anda menyertakan, memberitahukan bagaimana prosedur itu dilaksanakan. Satu dulu, bagaimana metode itu dilakukan. Bagaimana prosedur penelitian itu dilakukan. Makanya di penelitian kuali, itu Anda akan melihat orang menceritakan sudah kayak cerita novel di dalam situ. Bagaimana dia pergi, bagaimana dia diusir, bagaimana dia kemudian diterima kembali, bagaimana kemudian dia sempat misalkan harus 10 hari bertinggal di sana. Itu dijelaskan. Tujuannya adalah untuk memenuhi confirmability ini. Nah, jadi di sini untuk memenuhi ini, peneliti harus bersedia untuk mengungkapkan proses penelitian itu secara terbuka, bahkan apa saja elemen di dalam penelitian itu. Misalkan dia harus membayar sanksi adat, denda adat, karena untuk bisa masuk kembali ke adat tersebut. Dia harus membayar senilai segini untuk bisa berjumpa dengan partisipan. Itu semua dipaparkan. Sehingga peneliti yang akan datang itu punya gambaran jika ingin meneliti dengan konsep yang sama. Paham? Ya. Seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya untuk memenuhi ini adalah dengan cara melakukan peer review, di mana Anda melakukan konsultasi dengan pakar. Kalau kalian saat ini ya dalam artian saat ini pakar kalian adalah para pembimbingmu gitu ya. Melakukan konfirmasi informasi dengan cara mempresentasikan hasil temuan pada konferensi penelitian atau konferensi ilmiah gitu ya. Setelah kamu riset untuk memastikan ini semakin kuat confirmability-nya, kamu harus publikasi, kamu harus presentasi gitu contohnya. Oke? Nah, sekarang coba lihat di slide. Ini salah satu contoh bagaimana saya melakukan melakukan keabsahan data atau validitas dan reliabilitas untuk penelitian saya yang berjudul Pengalaman Perempuan Suku Dayak Menjalani Adat Ipilah. Yang pertama, untuk memenuhi kredibilitas, saya melakukan konfirmasi, memastikan bahwa data yang saya temukan itu sesuai dengan maksud partisipan. Yang kedua, saat melakukan proses pengambilan sampai memproses data, peneliti itu melakukan internalisasi situasi, di mana pertama peneliti menemui dulu partisipan. Artinya peneliti melakukan pendekatan terlebih dahulu atau BHSP dulu ke partisipan. Yang kedua, peneliti menerjemah transkrip asli yang berbahasa Dayak Maanyan ke bahasa Indonesia dengan melibatkan para tetua adat atau orang yang memang memahami bahasa tersebut. Kemudian yang keempat adalah melibatkan para pembimbing sebagai pakar atau sebagai supervisor. Supervisinya ya.
yang mensupervisi riset saya itu adalah para pembimbing dan para pakar di dalam keilmuan, martenitas, dan budaya. Kemudian bagaimana peneliti melakukan dependabilitasnya? Yang pertama adalah menunjukkan rekam jejak kegiatan di situs penelitian, yang mana ada rekaman wawancara, ada file note atau catatan lapangan, ada dokumentasi kegiatan. Yang kedua adalah melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada satu perempuan yang pernah menjalani adat tersebut. Nah, kemudian untuk memastikan konfirmability-nya, peneliti melakukan konfirmasi jawaban pada saat wawancara, menegaskan kembali respon partisipan. Kemudian melakukan audit internal, di mana peneliti membaca ulang terus transkrip verbatim sambil mendengarkan rekaman. Kemudian melakukan reduksi data, di mana hasil pengambilan data itu yang diambil hanya yang berhubungan dengan tujuan. Kemudian menganalisis menggunakan metode interpretatif epidemiologi, interpretatif epidemiologi analisis, gitu ya. Ada menggunakan teknik analisis, gitu. Kemudian bagaimana peneliti melakukan transferability. Peneliti melakukannya dengan cara memastikan bahwa hasil penemuan itu mampu dibaca atau hasil temuan mampu dibaca oleh pembaca dengan cara menyajikan data hasil interpretasi secara jelas, menyajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi jangan disajikan dalam bahasa Dayak yang nggak paham orang gitu. Saya harus menyajikan dalam bahasa Indonesia gitu supaya saya memenuhi transferability ini. Kemudian menggunakan teori yang berkaitan untuk memperkaya kajian di dalam pembahasan dan pemaparan hasil. Nah, oke. Sekarang kita mulai dari step-nya. Step dalam melakukan analisis data di penelitian kuali. 1. Anda wawancara, ya. Sebelum ini dulu, Anda wawancara. Merekam, dapat hasil rekaman berbentuk file rekaman MP3 ya kalau nggak salah ya itu ya MP3 atau MP4. Kemudian rekaman itu Anda dengarkan dan Anda mulai melakukan transkrip verbatim. Artinya, apa yang Anda dengarkan itu Anda ketik dalam bahasa Anda. Jadi apapun yang dilakukan oleh si partisipan itu Anda tulis dalam bentuk dokumen. Itu disebut proses transkrip verbatim. Data rekaman, entah dia hasil video, entah rekaman suara, disalin dalam bentuk kata-kata, ditranskripkan dalam bentuk dokumen tertulis. Setelah dapat satu transkrip, Anda melakukan coding. Coding itu adalah dengan cara atau mengkode setiap pengungkapan yang unik dari partisipan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Jadi caranya gimana? Menentukan kata kunci dan menentukan kategori atau codingnya. Ya, setelah Anda tentukan kata kuncinya, Anda temukan codingnya, Anda melihat pola dari coding Anda, apa pola yang terbentuk. Ternyata terbentuk pola yang mana, misalkan. Setelah itu Anda melakukan pemaknaan. Dan setelah ada pola, Anda memaknai apa yang sebenarnya terjadi atau dialami partisipan. Jadi itu adalah step yang keempat, pemaknaan. Setelah pemaknaan ini, Anda sudah mulai melihat pola tema dari hasil pemaknaan Anda. Setelah pola tema terbentuk, Anda akan melakukan kembali menganalisis keterikatan di antara semua tema dan kemudian mengungkapkannya dalam hasil akhir berupa thematic framework. Ya, contohnya. Oke, saya kasih ini. Nah, sekarang coba kita cek. Nah, untuk teknik analisis di dalam penelitian kualitatif itu ada dua yang umumnya dikerjakan atau dilakukan oleh peneliti pemula. Ingat, Anda sekarang itu statusnya peneliti pemula. Di peneliti pemula itu ada dua yang umum. Kalau yang deskriptif itu bisa tematik analisis deskriptif umumnya. Kemudian yang kedua untuk teknik interpretatif itu pakai IPA, paling umum sih ya yang ini. Nah, ini metode analisis ya, metode atau teknik analisis. Ya, ada ini teknik analisis sama kayak Anda kan pakai bivariat, univariat dan lainnya. Nah, ini teknik analisis. Tapi ini yang umum. Ada banyak teknik, tapi
umum yang bisa untuk peneliti pemula itu jauh lebih mudah kalau pakai ini. Nah, kemudian peneliti pemula sebaiknya terlebih dahulu menganalisis dengan cara manual. Kenapa? Manual dengan kertas, entah dengan tabel, dan lainnya. Untuk memudahkan peneliti lebih memahami proses analisis data. Kalau Anda langsung ke software, itu Anda akan pusing nanti. Karena software itu, kamu sudah mengerti dasar, ya, baru bisa menggunakan software. Nah, sekarang ini contoh bagaimana teknik analisis data menggunakan interpretative phenomenological analysis yang dikemukakan oleh Smith dan Osborne pada tahun 2017 pada risetnya stepnya. Jadi kalau menurut teknik analisis data menurut si Smith dan Osborne ini atau IPA, namanya IPA ya, kita kenal dengan teknik analisis data IPA, itu ada 6 step. Yang pertama, step pertama adalah reading and rereading, di mana si peneliti itu akan membaca setelah terus-menerus membaca ulang transkrip hasil wawancara dengan partisipan sampai si peneliti itu sudah hafal isinya, saking seringnya membaca. Jadi kalau Anda cuma 1 kali membaca, 2 kali sudah menganalisis, itu tidak dianjurkan. Pokoknya sampai Anda munyak bahasanya ya, munyak ya, sampai bosan sudah ya, sampai bahasa Bedayaknya peda, bore gitu ya, sama datanya, baru Anda silahkan analisis gitu. Setelah itu, Anda melakukan step kedua adalah initial noting. Initial noting itu adalah menguji konten kata, kalimat dan bahasa pada saat wawancara. Jadi peneliti itu mulai menulis atau menarik satu quote, oh ini kalimatnya ada makna tersembunyi di sini, misalkan. Nah, itu sudah mulai di quote di sana. Setelah itu di tahap ini tadi, tahap 2 ini tadi, Anda sudah mulai mengcoding. Mencari kata kunci, mengcoding gitu ya. Mengcoding itu mengkategorikan kata-katanya, kemudian di tahap selanjutnya adalah mengembangkan tema, developing temanya, dengan berfokus pada kata kunci yang Anda temukan atau kategori yang Anda temukan atau coding yang Anda temukan tadi. Kemudian yang keempat adalah mencari koneksi atau hubungan antar tema yang Anda temukan. Apakah tema A dengan tema B dengan tema C itu bisa menghasilkan satu tema lagi? Gitu. Atau apakah tema A dan tema B itu tidak bisa menghasilkan tema apapun lagi? Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah moving to the next kasusnya atau partisipannya. Jadi langkah berikutnya, jadi pada langkah 5 itu Anda mengulangi langkah 1, 2, 3, dan 4. Jadi partisipan 1, Anda langsung analisis stepnya 1, 2, 3, 4. Setelah ketemu sampai sini, Anda akan moving ke langkah kelima. Langkah kelima, Anda akan mengambil lagi data partisipan A, kemudian partisipan B. Partisipan B ini akan Anda pergi ke nomor 1 kembali. Begitu seterusnya sampai partisipan Anda selesai. Setelah partisipan Anda semua temukan, barulah Anda masuk ke step terakhir, yang keenam, di mana dari pola semua tema yang ditemukan antar partisipan tadi, Anda cari kesamaan atau polanya secara menyeluruh untuk mendapatkan temuan hasil penelitian. Pusing ya kalau membaca kayak gini, karena nanti dianalisisnya baru lebih mudah. Kalau di sininya emang kelihatan ribet gitu ya. Lalu yang kedua adalah ini untuk interpretatif atau interpretasi data. Nah, pendekatan yang kedua adalah deskriptif. Kalau menggunakan deskriptif, Anda bisa menggunakan tematik analisis seperti ini. Tematik analisis caranya hanya 3 step. Yang pertama ini adalah Anda mendekatkan diri untuk mengenal data, teknik langkah pertama. Dengan cara membaca transkrip verbatim, menelusuri tadi ya, makna atau kata kunci atau mengcoding di sini ya. Kalau tadi kan ada di step 2 kan ya, kalau di interpretatif. Kalau di tematik analisis, dia di step pertama ini. Ya kamu baca, ya kamu juga langsung coding gitu. Kemudian setelah itu di step kedua, dia langsung mencari makna dan tema. Kemudian di step ketiga langsung menyusun
makna dan tema dari semua partisipan ini. Gitu ya. Itu yang membedakan antara kalau di tematik analisis dia hanya 3 step, tapi setiap stepnya itu banyak isinya. Kalau di tematik di interpretatif atau IPA dia membagi ada 6 langkah, tapi di setiap langkahnya itu sudah dijelaskan dengan detail gitu. Jadi Anda kegiatan di dalamnya itu udah banyak gitu. Kalau di tematik ini tadi memang hanya 3, tapi kegiatan per langkahnya itu banyak. Di dalam langkah 1 ini ada 3 kegiatan gitu ya. Nah, oke. Kemudian, ada nggak software-nya Bu untuk menganalisis daripada kami manual gitu ya kan? Kuantitatif ada SPSS, masa kami nggak ada juga gitu? Ada ya, di kualitatif ada, namanya NPIPO yang paling umum ya. NPIPO ini adalah perangkat lunak komputer yang biasanya diproduksi oleh KSR International. Mereka yang memproduksi software ini. Software ini memang digunakan untuk proses analisis data, tetapi memang mempermudah, software ini sangat mempermudah peneliti untuk melakukan coding. Kalau Anda lihat di foto ini, di gambar ini, jadi lebih mudah dikodingkan. Ini coding-codingnya, lebih mudah kalau menggunakan NPIPO. Akan tetap, dan kata-kata yang sering digunakan, nih kayak ini tadi ya, ini kata-kata yang sering digunakan. Ini kata-kata yang sering digunakan. Kalau Anda lihat di situ yang paling besar, learning, berarti learning, use, student, dan mobile, itu adalah kata-kata yang paling banyak digunakan. Nah, lebih mudah kalau pakai NPIPO atau software ini. Tetapi, proses pemaknaan tetap dilakukan secara manual. Artinya, software ini tidak mampu memaknai langsung. Jadi, dia hanya sampai coding, sampai ini tadi. Nanti Anda tetap manual memaknainya. Menarik temanya tetap manual. Nah, ada lagi software-nya. Saya lupa apa nama software-nya ya. Untuk ini, memaknai sampai keluar tema itu ada. Gitu ya. Nah, kemudian, tapi sayangnya namanya juga software ya, ini berlisensi dan lumayan harganya ya, tidak nyaman di kantong, tidak nyaman di telinga dan di hati juga gitu ya. Dan digunakannya hanya bisa sekali. Setelah itu Anda harus bayar lagi. Lumayan sih. Jadi kalau saran saya, kalau Anda peneliti pemula, jangan dulu lari ke sini. Tapi gunakan dulu yang manual. Ini 2 step ini tadi boleh nih, yang ini. IPA atau nah, 2 ini tadi ya. Peneliti pemula lebih baik menggunakan dulu manual. Gitu. Nah, caranya gimana Bu manual? Mari kita lihat. Nah, ini adalah contoh transkrip perbatim pada penelitian studi epidemiologi pengalaman perempuan suku Dayak Maanyan tadi ya, pada penelitian IPILAH itu. Jadi transkrip perbatimnya di dalam transkrip itu kita akan menentukan judul, tujuan kita apa, karena ini tujuan awal ya, bukan tujuan yang sudah berubah. Data demografi partisipan yang ada kaitannya dengan nanti hasil. Kemudian, nah ini bentuk transkrip. Bentuk transkrip ini tidak harus seperti ini ya, adik-adik semua. Oke. Kedengaran suara saya? Aman ya? Dengar, Bu. Oke, soalnya di sini tiba-tiba dia buffering gitu ya. Nah, di transkrip perbatim yang Anda lihat seperti ini kan, ini transkrip perbatim pada penelitian adat IPILAH tadi, karena saya melakukan risetnya atau wawancaranya menggunakan bahasa Dayak full, maka saya mentranskrip pertama adalah menggunakan bahasa Dayak. Ini sebelah sini adalah transkrip bahasa Dayaknya. Tapi karena saya harus memenuhi transferability data, maka saya harus wajib dan kudu itu mentranslate bahasa Dayak ini. Ditranslatekanlah ke dalam bahasa Indonesia. Tapi hati-hati, saat Anda mewawancara dalam bahasa daerah, ketika mentranslatekan ke bahasa Indonesia, kadangkala ada bahasa yang pemaknaannya itu menjadi sangat jadi hilang ketika ditransferkan ke bahasa Indonesia. Jadi ada di sini kalimatnya itu sangat-sangat sedih, tapi begitu ditranslatekan ke bahasa Indonesia jadi kayak nggak ada makna gitu. Nah, itu harus Anda pastikan. Jadi harus ada di sana catatan, ada catatan kakinya bahwa ini pemaknaan di dalam bahasa Indonesianya. Jadi Anda harus wajib menganalisis bahasa aslinya. Ini adalah untuk transferability data, untuk memenuhi bahwa data ini kredibel gitu ya. Jadi apakah proses transkrip itu harus seperti ini Bu, harus kayak gini? Enggak. Ini kebetulan partisipannya bisa bercerita gitu ya. Jadi nggak harus seperti ini. Ada yang kayak
di sini P, di sini pertanyaan jawaban, ada yang seperti itu, nggak apa-apa. Senyamannya peneliti aja mau buat seperti apa bentuk transkripnya. Yang penting tertranskrip dengan baik dan bisa dibedakan antara si pewawancara dengan jawaban partisipan. Ini contohnya ya. Contohnya di bahasa Dayaknya, KAW tanggapanmu mengenai ipilah iru. Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya harusnya kemarin itu agak keliru saya tanyakan gitu. Harusnya bisa nggak cerita? Taulah hanya berkisah gitu, bahasa Dayaknya kayak gitu. Taulah hanya berkisah, kelawenya lengah ipilah. Nah itu kan dalam bahasa Indonesia kan bisa nggak kamu cerita? Kok kamu bisa ipilah kemarin kenapa gitu? Nah baru dia cerita. Karena saya tanyanya tanggapan, dia jawabannya adalah ipilah itu gimana ya, seperti apa ya. Lalu titik-titik ini artinya titik-titik ini adalah si partisipan itu ada jeda menjawab. Ipilah itu seperti apa ya? Nah, dia diam. Nah, titik-titik 3 itu mengindikasi bahwa ada jeda di sana. Kalau kamu mentranskrip ya. Kemudian membuang nasib buruk, begitukah? Dia bilang. Begitu kan? Gitu. Dia tuh menanyanya kayak seolah-olah menanyakan ke si peneliti. Karena kan hamil, dia bilang. Hamil itu kan hamil itu kan nah ini dia diam nih. Hamil itu kan di luar ya, di apa ya, dia bilang nikah dulu jadinya hamil gitu. Ini bahasanya kan campur aduk, namanya berkisah loh, terserah dia ngomong-ngomong kayak gimana. Nah dulu kan begitu kan, dia bilang, dibuang nasib buruk begitu, disucikan, menyucikan kampung, dia bilang, supaya jangan itu apa ya, jangan sampai. Lalu dia ibunya ini dalam kurung ini ibunya yang menjawab. Ibunya jawab, nasib buruk. Iya, nasib buruk, aura buruk kena kampung, begitu dia bilang. Nah, ini yang di dalam kurung ini artinya ada orang lain yang ikut menjawab. Artinya di dalam lingkungan itu wawancaranya tidak hanya ada si partisipan saja. Ini salah satu contoh transkrip. Bisa dipahami ya. Nanti kalau memang ada yang mau ngambil kuali bisa pasti paham nanti prosesnya gimana gitu ya. Nah, ini adalah bantuan. Kalau kamu mau menggunakan analisis manual, maka kalian bisa menggunakan ini. Bantuan tabel analisis data ini, di mana ada tujuan khusus, ada partisipan, ada kata atau kalimat kunci, ada kategori coding, dan ada refleksi makna. Ini caranya untuk menganalisis atau membantu Anda menganalisis. Tetapi apakah tabel ini harus seperti ini, Bu? Tidak mutlak. Karena nanti balik lagi ke penelitinya. Penelitinya mau menggunakan tabel yang bentuk seperti apa. Itu it's okay, nggak masalah. Dalam penelitian kualitatif itu nggak jadi sebuah keharusan. Tapi yang pasti adalah memudahkan Anda itu ada yang pakai kata kunci, kategori atau refleksi makna. Atau seperti yang saya gunakan di contoh ini. Nah, ini pada penelitian saya. Pertama, saya tidak menuliskan tujuan. Kenapa saya tidak menuliskan tujuan? Karena saya tidak mau analisis saya itu akan terpaku pada tujuan saya. Jadi saya kosongkan di tujuan ini. Kemudian partisipannya saya buat. Ini kebetulan saya menganalisis satu partisipan, yaitu partisipan kedua. Kata kunci, karena saya tahu saya tidak mampu untuk memahami kalau cuma ditulis dulu kan tidak tahu. Tapi saya tidak mengerti ini membahas apa. Maka saya kasih kalimat kunci atau paragraf atau quote-nya. Tapi saya tandai, saya garis bawahi. Ini yang menjadi kata kunci. Ya, kata kunci. File note, karena ada beberapa yang perlu penjelasan catatan di sini, catatan kakinya. Kemudian saya kategori. Dia mengatakan begini, dulu kan tidak tahu. Iya, sempat ada rasa takut. Takut siapa tahu kata mereka begini-begini. Nah, ternyata saya coding. Ini adalah takut karena tidak tahu harus melaksanakan adat. Itu codingnya. Lalu yang berikutnya dia bilang gini, sebelumnya kan gugup. Sebelumnya itu kan kalau takut kesana kemari, begitu jelas kacau begitu dia bilang. Jadi di sini sebenarnya kategorinya atau codingnya adalah merasa kacau dan takut untuk berinteraksi. Sebenarnya ada ketakutan berinteraksi atau ketakutan melakukan kegiatan karena dia takut. Sebenarnya codingnya harusnya seperti itu di sini ya. Nah, setelah itu barulah setelah di coding ini Anda akan mencari, ini kan satu partisipan kebetulan dapat, lalu refleksikan. Apa Anda refleksikan? Ternyata ini direfleksikan adalah pengalaman pertama terkena sanksi adat. Yang ini direfleksikan, merasa tidak tahu apa yang dilakukan terhadap sanksi. Kemudian yang ke ini adalah dia bilang ini, membayar dengan sangku, beras, guci, tombak, sarung, rirung.
babi 1 ekor, ayam 1 ekor. Nah, ini adalah benda yang harus dia bayar. Jadi codingnya adalah benda yang digunakan untuk membayar, codingnya. Nah, sekarang bagaimana caranya merefleksikan ini, Bu? Kan nggak tiba-tiba dari membayar kok tidak ada perbedaan sanksi adat. Ini kan nanti digabung dengan yang lainnya. Jadi memang di sini adalah kita ketika membuat refleksi, kita harus melihat kembali kalimat kunci. Ternyata begitu dilihat, pemaknaannya adalah adat ipilah ini tidak dipahami oleh si partisipan, gitu. Ya. Nah, ini tekniknya. Analisis data. Kemudian ini satu partisipan. Karena saya menggunakan IPA, jadi saya harus menganalisis satu persatu partisipan sampai step kelima, sampai step 4. Di step kelima, saya mengulangi lagi ke partisipan selanjutnya, begitu terus. Makanya Anda melihat di sini itu per partisipan. Di conteng di kolom itu kan hanya satu partisipan saja. Nah, setelah itu, barulah saya menganalisis menyeluruh. Inilah analisis menyeluruh. Coba Anda lihat di tabel contengan partisipan di sini. Di sini ya, itu banyak kan partisipan yang diconteng. Nah, karena dia sudah menggabungkan semua analisis dari dari partisipan 1 sampai partisipan kelima. Nah, di partisipan 1 dia menyatakan was-was, rasanya takutnya apa ya, nanti dendanya seperti apa, saya belum tahu, dia bilang. Nah, jadi dia takut karena tidak tahu dendanya apa. Kemudian partisipan yang ketiga bilang jelasnya takut karena itu harus karena kena denda, dia bilang karena tidak tahu melaksanakan adat begitu. Nah, ternyata takut karena tidak tahu bahwa dia harus melaksanakan adat itu. Kemudian yang partisipan yang keberapa ini ya, partisipan yang kelima dia bilang takut orang menagih perongkosannya, perongkosan itu biaya maksudnya. Saya terpikirkan perongkosannya saja, saya dulu tidak tahu. Nah, jadi takut karena tidak tahu masalah denda yang harus dibayar itu berapa. Dia tidak tahu nominalnya berapa. Sehingga begitu direfleksikan, maknanya adalah takut terhadap sanksi yang didapat. Lalu nanti ada pernyataan yang lain yang diinterpretasi, muncullah subtema seperti ini lagi. Nah, tema ini ternyata kita lihat polanya. Begitu dilihat, ternyata takut terhadap sanksi adat, pengalaman pertama terkena, bingung dengan apa yang terjadi. Begitu kita lihat polanya, ini menunjukkan satu pola yang sama, yaitu adat ipilah tidak dipahami. Sampai sini bisa dipahami? Beberapa hal ya, setidaknya tahu memaknai gitu ya. Nah, karena memang harus praktikum ya, bagaimana caranya. Nah, sekarang ini hasil akhir analisis data. Jadi hasil akhir analisis data di dalam penelitian kualitatif itu berbentuk thematic framework. Inilah bentuknya. Nanti hasil akhir Anda itu akan berbentuk seperti ini. Anda akan tarik apa maknanya, apa sanksi sehingga menemukan utama adat ipilah tidak dipahami. Nah, atau ini contohnya yang paling mudah dilihat ya. Nah, misalkan seperti ini. Kategorinya ada kecewa, ada pemangku adat yang hamil di luar nikah tidak dipilah, tidak ada efek, adat dilakukan tidak sama. Nah, ternyata dia ada kekecewaan terhadap adat, kemudian ada perasaan bahwa adat tidak ada gunanya. Di sini, ketika dilihat, polanya menunjukkan, ketika dilihat dari kategori coding sampai subtemanya, itu ditemukan bahwa ternyata polanya menunjukkan bahwa adat itu masih diberlakukan dengan cara tebang pilih atau pilih kasih. Artinya, bila ada yang masuk di dalam kelompok adat atau anaknya pemangku adat tidak dipilah. Tapi begitu dia bukan anak pemangku adat sampai dikasih surat kaleng gitu ya untuk harus melaksanakan ipilah. Nah, kemudian sama juga ini contohnya kategori bagaimana memaknainya. Nah, dia merasakan masih dibicarakan, dia masih merasa tidak nyaman, dia mengatakan dia mendapatkan panggilan ngampang. Nah, ternyata ketika dilihat, oh pola ini ternyata dia mendapatkan stigma. Perempuan yang menjalani ipilah ternyata mendapatkan stigma yang namanya ngampang, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai ke saya kasih contoh ini dulu ya. Bagaimana saya stop dulu share screen. Nah, saya akan coba
Gary di kampung gangguan. Oke, silakan nanti yang masih bisa bergabung ya. Saya. Gary hadir, Bu. Sudah hadir, sudah aman kah? Oh ya, aman Bu, aman. Oke. Nah, saya akan kasih satu contoh bagaimana melakukan coding. Apakah sudah terlihat di sini? Belum. Oh, sudah, Bu. Sudah. Nah, ini adalah, wait, di sini. Saya pindah dulu. Ini karena di tempat saya ada kameranya, jadi saya bingung ini kemana-mana. Oke, nah, ini, ya, jadi di sini Anda melihat, apa terlihat besar nggak? Nah, gini terlihat ya. Nah, ini adalah transkrip. Transkrip wawancara ipilah tersebut. Bagaimana caranya melakukan codingnya, Bu? Gitu. Nah, sekarang kamu lihat. Di sini adalah transkrip bahasa Dayak. Ini bahasa Indonesianya. Karena kemarin saya itu harus konsultasinya dengan orang yang tidak mengerti bahasa Dayak, maka saya mencoba untuk transkripnya yang saya codingkan adalah yang ininya, yang bahasa Indonesianya. Tapi saya menganalisis bahasa Dayaknya. Karena hanya saja saat saya konsul, saya mencoba menggunakan bahasa ini. Nah, bagaimana caranya? Misalkan Anda ingin tahu apa yang dia rasakan, tujuan penelitian kita itu adalah untuk tahu apa yang dia rasakan saat menjalani ipilah. Maka kita baca kan, kita carikan apa yang dia, misalkan kita mau tujuan penelitian kita adalah untuk mengetahui bagaimana respon dia saat dia tahu dia hamil di luar nikah. Maka kamu akan membaca paragraf ini. Ada nggak dia berbicara tentang respon dia terkait kehamilan di luar nikah? Ternyata setelah dibaca di sini dia cerita cerita memberitahukan percaya karena ada suka percaya katanya karena awalnya suka sama suka, kemudian tahulah kalau orang tidak jujur, ternyata laki-lakinya tidak jujur, kemudian dia tahu hamil itu karena dia tidak karena selama 1 bulan dia tidak menstruasi, dia tahu hamil. Nah, kemudian nih, respon pertama dia, apa sih saya pikir peduli itu? Ini maksudnya adalah, mana coba kita lihat di bahasa Dayaknya. Nah, ini, kalau di bahasa Dayaknya, dia bilang kayak gini, ngaran sakunuku begaduh ye, artinya di sini yang dimaksud partisipan adalah dia nggak mau, dia tidak, bukan cuek ya, tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu. Nah, di sini artinya dia awalnya, 1 bulan, tidak ini jarang apa sih, saya pikir peduli. Nah, makanya ini kan kalau bahasa Indonesianya kayak rancu, tapi kita harus mengarah ke bahasa daerahnya. Ternyata dia mengatakan seperti ini. Dia sebenarnya sudah dapat menstruasi, tapi dia mencoba untuk tidak mencoba untuk tidak mau tahu dengan hal tersebut. Tandai, misalkan kamu tandai dengan warna kuning. Ini adalah kita menandai kalimatnya. Setelah kalimatnya Anda tandai, sekarang lebih mudah, ditulis tangan lebih mudah. Tapi kalau mau pakai Word, bisa dengan new comment. Langsung kamu tandai di sini dengan kalimat dengan dikategorikan dia menjadi dikodingkan menjadi tidak memperdulikan, awalnya tidak peduli, itu awalnya tidak peduli, tanda gejala awalnya tidak peduli, tanda kehamilan. Nah, jadi ditandai warna, dikasih warna kuning juga. Jadi kamu tahu, oh ini adalah warna kuning ini untuk menyatakan pernyataan yang ini. Kalau misalkan ketemu lagi, pertama dia tidak peduli. Yang kedua adalah dia bilang, Nah, di sini dia mengatakan, sepertinya beberapa bulan dia merasa
perutnya semakin membesar. Nah, dia kemudian menyadari bahwa nih, di sini ya bahasa Indonesianya ya, supaya mudah ya. Dia sudah merasa, dia menganggap dirinya bodoh karena tidak mengerti bahwa dia sedang hamil. Jadi ini ditandai dengan warna kuning karena ini adalah respon. Sekarang kamu tulis di sini, dia merasa menganggap dirinya bodoh gitu ya, karena tidak menyadari kehamilannya. Nah, ini kalian coding lagi. Ini warna kuning karena dia respon terhadap kehamilan. Kemudian pikirku kalau sudah, kata ibu, kenapa itu perutmu? Jadi ibunya ternyata dia sudah dicurigai keluarga, aku diam sama sekali tidak mengaku. Artinya, ini kalian coding sama. Ini adalah respon dia terhadap kehamilannya. Dia mencoba menolak atau tidak mengakui. Nah, ini kalian tandai warna kuning. Artinya kuning ini adalah respon dari ibu, respon perempuan yang hamil di luar nikah pertama kali saat mengetahui dia hamil. Nah, lihat di sini. Ini kan nggak ada saya tandai apa-apa, tidak dikoding karena data ini kalian bisa reduksi karena dia nggak mendukung ini Anda, mendukung hasil tujuan Anda, penelitian Anda gitu ya. Jadi di sini dia tidak mendukung, data ini tidak mendukung untuk tujuan Anda tadi, untuk mengetahui respon perempuan hamil tadi. Jadi boleh diabaikan, boleh diabaikan kalau dia tidak mendukung ini, tapi jangan dihapus karena biasanya berkesinambungan gitu ya. Bisa dipahami caranya mengcoding? Setelah ini baru Anda akan masukkan ke tabel yang mana ya? Ini kira-kira kalau saya seperti ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Di ini. Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya? Nah, baru setelah itu kalian akan masuk ini, fase yang ini, yaitu masuk ke mengisi ini tadi. Tujuannya diabaikan dulu, diconteng misalkan partisipan 1, masukkan kalimatnya. Jadi ini tadi kita masukkan. Nah, mana misalkan aku sama sekali tidak mengaku, kita kontrol ini, kita masukkan. Nah, kita masukkan kata kuncinya. Nah, di sini. Jadi di sini kita bisa ubah lagi warnanya. Nah, aku sama sekali tidak mengaku. Tidak mengaku kita kasih bold, artinya itu kata kunci. Nah, di sini kita coding. Apa coding kita tadi? Cek di sini. Kita mengcodingnya sebagai tidak mengakui kehamilan ya tadi ya. Maka di sini kita tulis codingnya adalah tidak mengakui atau kehamilan tidak diakui gitu ya. Tidak diakui ini. Nah, kemudian refleksinya apa? Pemaknaan dari kehamilan tidak diakui ini bisa saja ini pemaknaannya nanti mungkin munculnya adalah respon pertama gitu ya. Respon pertama saat mendapatkan saat mengetahui kehamilan terjadi. Nah, seperti ini. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya dari sini. Nanti ini baru satu aja, belum ke bawahnya lagi. Jadi Anda coding, akan ada banyak coding di sini gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke sini tadi. Ya. Nah, setelah Anda melakukan ini tadi, maka selanjutnya Anda akan membuat ini tematik. Nah, dari tabel ini tadi Anda akan tarik tematiknya. Tematiknya ya, bentuknya nanti seperti ini. Pusing kalau melihat, tapi kalau dikerjakan sederhana kok sebenarnya ya. Kalau dilihat pusing karena ibu apa itu gitu ya. Seperti cacing gitu ya. Nah, seperti ini gimana caranya dapat itu? Nanti berproses ya kalau
harus ada praktikumnya soalnya. Nah, setelah itu selesai Anda dapat ini, Anda akan lalu lanjut untuk melakukan penyajian hasil temuan. Nah, di dalam penelitian kualitatif, dia ada perbedaan penyajian hasil temuan dibanding kualitatif. Saat di kualitatif, kuantitatif cenderung ada tabel-tabel yang disajikan. Di dalam penelitian kualitatif, yang disajikan adalah temanya dan kemudian framework-nya atau tematik framework-nya tadi. Jadi hasil analisis data itu berbentuk tema, disertakan kutipan ungkapan partisipan, nah, dan skema hasil analisis, kemudian tema dijelaskan terlebih dahulu secara kontekstual, kemudian secara konteks penelitian. Sekarang mari lihat contohnya di sini. Bisa terlihat? Ya, di sini contohnya yang saya sajikan adalah hasil terkait tema mendapatkan stigma ngampang seumur hidup. Maka pertama, Permisi, Bu. ya. Mohon maaf, kayaknya screen-nya belum keganti, Bu. Masih di yang belum. Masih di Word yang transkrip. Oh, sorry. Mari kita lihat ini. Ini sudah terlihat? Loading, Bu. Oh iya, siap. Nah, ini ya, jadi bentuknya nanti akan seperti ini ya, bentuk, sorry, di mana ini? Kok nyekit ke saya? Nah, nih, bentuknya kan tadi hasilnya setelah ini, setelah yang tematik tadi, setelah tabel tadi, itu akan menjadi seperti ini. Anda akan tarik tematik framework-nya. Setelah dapat tematik framework-nya ini, maka Anda, ini artinya sudah finish analisis data, sudah finish proses Anda sampai menemukan tema. Sudah selesai. Selanjutnya adalah memaparkan hasil temuan dan membahasnya. Analisis data Anda sudah selesai, tapi Anda lanjut ke step berikutnya memaparkan hasil temuan dan analisis hasil temuan tersebut di dalam pembahasan. Selanjutnya akan masuk seperti ini. Hasil pembahasan pada penelitian kualitatif itu berbentuk tema-tema ini. Kemudian menyertakan kutipan ungkapan dan skema atau tematik framework-nya dan dijelaskan terlebih dahulu secara kontekstual, kemudian secara konsep penelitian. Contohnya, saya kasih satu contoh terkait mendapatkan stigma ngampang seumur hidup, temanya ya, tema yang saya bahas ini. Nah, Anda jelaskan bahwa tema ini secara tekstual atau kontekstual, stigma dalam KBBI itu diartikan sebagai ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang. Kata ngampang di dalam penelitian ini merupakan bahasa daerah suku Dayak Maanyan yang berarti hamil di luar nikah. Nah, ini adalah kontekstual, arti konteks ya dari stigma ngampang. Sekarang kontekstual ini akan Anda buat secara konteks penelitian. Jadi, tema ini, stigma ini terbentuk dari pemaknaan yang mana? Oh, ternyata terbentuk dari subtema, yaitu masih dibicarakan dan diingat sebagai perempuan yang hamil di luar nikah. Jadi, masih dibicarakan dan diingat yang dimaksud dalam konteks penelitian ini ialah partisipan sering disebut sebagai perempuan bayaran, tidak normal, serta dihina karena statusnya pernah menjalani acara adat Ipilah. Selain itu, proses Ipilah ternyata tidak memberhentikan pembicaraan serta ingatan masyarakat mengenai perempuan yang pernah hamil di luar nikah. Nah, hal tersebut tergambar dalam kutipan di bawah ini. Nah, Anda ngasih kutipannya. Inilah yang mengganti tabel. Kalau di penelitian kuanti kan mereka ngasih tabel. Kalau di penelitian kuali, kamu ngasih kutipan. Kutipan itu hanya pilih kutipan yang paling mewakili. Jangan semua kutipan kalian masuk gitu ya. Kemudian, nah setelah itu sama ini juga, serasa merasa itu, nah nanti ada kutipan juga. Setelah itu, setelah selesai memaparkan ini, paparkan tema ini terdiri dari berbagai kategori dan subtema yang dapat dilihat pada skema di bawah ini. Inilah tematik framework yang harus Anda paparkan di hasil temuan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Nah, setelah hasil temuan, baru setelah itu, Anda setelah sampai, hasil temuan itu cukup sampai sini pemaparannya. Sampai sini. Setelah itu, Anda langsung masuk ke pembahasan. Pada pembahasan, Anda yang melakukan dalam penelitian kualitatif adalah satu, analisis terhadap hasil temuan.
Kenapa stigma itu didapatkan oleh perempuan suku Dayak Ma'anyan? Kuatkan analisis Anda dengan penelitian terdahulu, baik dia pro, kontra dengan hasil penelitian Anda. Apakah temuannya sama ataupun berbeda, masukkan saja. Tapi buat asumsi kenapa atau salah. Buat argumentasi atau kenapa itu bisa berbeda, kenapa itu sama. Kemudian analisis, apabila berbeda, analisis kenapa faktor tersebut menjadi berbeda. Kenapa temuan Anda bisa berbeda dengan temuan orang lain? Atau kenapa temuan Anda kok bisa sama dengan temuan orang lain? Analisis individunya sendiri, analisis lingkungan demografinya. Kemudian yang poin keempat adalah buatlah asumsi akhir atau final kesimpulan ya bahasa lainnya ya, terkait 3 poin di atas, poin 1 sampai poin 3. Ini contoh pembahasan penelitian kualitatif ya. Jadi di sini di paragraf pertama ini adalah pemaparan bagaimana analisis peneliti terkait hasil temuan. Ya. Kemudian nih, ini 1-2 ini adalah paragraf yang menunjukkan poin nomor 1. Stigma yang didapat oleh partisipan terjadi karena adanya perbedaan antara tujuan dan fakta yang terjadi setelah pelaksanaan IPILA. Tujuan awal pelaksanaan adat IPILA adalah memperbaiki nama baik pelaku pelanggaran, sehingga individu tersebut dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Pada situasi ini, partisipan justru mendapatkan stigma hamil di luar nikah setelah pelaksanaan IPILA yang seharusnya tidak diberikan karena partisipan telah selesai membayar sanksi adat. Ini adalah asumsi peneliti atau argumentasi peneliti. Kemudian, peneliti berargumen stigma yang diberikan pada partisipan yang menjadi adat IPILA dapat menjadi stresor. Stresor ini bisa berpotensi menciptakan stres, menurut ini ya. Kemudian hal ini didukung oleh penelitian dari si Paul ini yang mengatakan stresor yang muncul dari stigma itu mempengaruhi kesejahteraan mental. Oke ya, seperti ini contohnya pembahasannya. Nah, setelah sampai pembahasan, Anda akan masuk ke yang namanya etik. Dalam penelitian kualitatif, ada kode etik yang harus dipenuhi. Ada 3 poin, yaitu ini ya, autonomi, non-malefisiensi, dan benefisiensi dan justice. Di mana autonominya si peneliti itu memberikan hak dan kebebasan kepada partisipan apabila untuk menentukan keputusan. Kalau dia menolak di saat menjadi partisipanmu boleh ya, karena itu hak dia. Kemudian tidak boleh diberikan sanksi, itu supaya Anda tetap mempertahankan etik penelitiannya. Non-malefisiensi, jadi dipastikan bahwa riset Anda tidak menimbulkan masalah lain. Pada saat ini, kemudian benefisiensi dan justice, di mana bebas dari bahaya, partisipan tidak dieksploitasi oleh Anda, kemudian hasil penelitian itu bisa dimanfaatkan, dan kalaupun ada resiko itu bisa diminimalkan gitu ya. Kemudian individu yang mengalami atau partisipan yang mengikuti riset Anda itu mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan privasinya gitu ya. Nah, intinya adalah ini, menjaga hak asasi dari si manusia. Bagaimana Anda apa isu etik yang bisa Anda langgar di dalam penelitian kuali ini? Informed consent. Anda wajib membuat informed consent. Kemudian tidak ada anonymity dan confidentiality, di mana tidak ada satupun yang boleh tahu identitas partisipan selain peneliti sendiri atau orang yang berkepentingan dengan hasil riset tersebut atau data tersebut. Jadi tidak ada yang boleh tahu selain peneliti. Dan peneliti harus membuat kontrak bahwa per 5 tahun data temuan itu harus dimusnahkan. Saya penelitian tahun 2019, berarti 15, 19, 20, 21, 22, 23, data saya itu harus sudah dimusnahkan. Per tahun 2003 saya sudah tidak boleh mengolah data itu lagi. Itu kontrak kode etiknya, ya. Bisa dipahami? Kemudian hubungan peneliti dan partisipan. Saat Anda meneliti kualitatif, apalagi fenomena tertentu, pastikan Anda tidak punya relasi hubungan yang personal dengan si partisipan. Artinya peneliti dan partisipan tidak boleh ada hubungan personal.
Jadi tidak dianjurkan Anda mewawancara ayah Anda, ibu Anda, adik Anda. Karena ada hubungan personal, apalagi orang yang dekat dengan Anda. Jadi tidak dianjurkan. Karena risetnya nanti bisa tidak kredibel. Karena Anda tidak jadi sangat subjektif nanti terhadap pengalaman tersebut. Lalu interpretasi data. Data tidak boleh dimisinterpretasikan. Jangan sampai data itu salah ditranslatekan atau dijelaskan. Jadi gimana caranya? Peneliti harus membaca berulang-ulang, harus memahami, dan satu tambahannya adalah peneliti harus memiliki peneliti lain yang mampu memverifikasi data tersebut. Kalau contohnya Anda penelitian sekarang, berarti ada pembimbing Anda yang bisa memverifikasi data. Kemudian di penelitian kualitatif perhatikan isu sensitif. Jadi Anda yang akan meneliti kuali itu harus memastikan apakah isu ini sensitif, apakah memiliki dampak terhadap partisipan. Misalkan, kayak penelitian saya kemarin kan, itu terkait adat istilah. Ini orang harus bercerita loh pengalaman dia hamil di luar nikah, dapat sanksi adat gitu. Nggak nyaman pasti, nggak mungkin orang mau membongkar aibnya. Nah, Anda sudah tahu, bisa saja ini menjadi traumatik untuk dia. Kalau dia tertrigger, terpancing, kambuh, nah, ini harus dipikirkan. Nanti gimana cara mengatasinya atau apa yang akan Anda lakukan nanti antisipasinya gitu ya. Nah, setelah ini kita membahas, ini adalah secara umum ya, teman-teman, adik-adik semua, ini adalah secara umum bagaimana penelitian kualitatif itu dilaksanakan. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian yang paling umum digunakan oleh para peneliti pemula, yaitu phenomenology study. Pendekatan, ini pendekatan ya, jadi penelitian kualitatif dengan pendekatan phenomenology study. Nah, Anda bisa, kalau Anda ingin meneliti kualitatif, pendekatan yang paling umum adalah pendekatan ini dulu. Jangan grounded theory, jangan etnografi, gitu ya. Harus lewat yang paling dasar dulu, yaitu phenomenology study. Phenomenology study itu apa sih? Nah, ini adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif, di mana Anda menggali pengalaman seseorang berkaitan dengan fenomena. Contohnya kayak ini tadi. Pasien amuk, bagaimana perawat fenomena pasien mengamuk, bagaimana perawat di rumah sakit jiwa itu berkoping terhadap pasien amuk tersebut. Bagaimana mereka memanajemen pasien amuk di sana secara persepsi mereka. Atau anak-anak yang rajin dengan gadget, gila-gila gadget. Fenomena ini bagaimana anak-anak ini memaknai tentang penggunaan gadget, atau perempuan korban kekerasan, bagaimana mereka memaknai pengalaman mereka menghadapi kekerasan dalam rumah tangga misalkan. Nah ya, makanya tadi mendeskripsikan atau menginterpretasikan pengalaman yang dipersepsikan oleh subjek yang diteliti. Jadi makna yang dijelaskan itu selalu berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh partisipan. Pertanyaan penelitian selalu terfokus tentang bagaimana makna psikologis perempuan suku Dayak Maanyan menjalani adat Ipilah. Kemudian tipe hasil penelitian selalu bersifat gambaran refleksi dari pengalaman individu. Dan pengalaman individu ini adalah kebenaran yang hakiki, bersifat subjektif, hanya individu tersebut yang memahami, sehingga triangulasi data tidak dianjurkan pada pendekatan ini. Bagaimana ceritanya? Misalkan Suster Anas misalkan bercerita pengalamannya sebagai suster, bagaimana suster merawat, misalkan di dalam kehidupan suster membiara, bercerita pengalamannya. Lalu saya mendengarkan pengalaman suster, saya tanyalah. Pengalaman suster bilang hidup membiara itu terkadang menyenangkan, terkadang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan adalah A, B, C, D. Yang tidak menyenangkan adalah C, D, E, F. Lalu saya yang meneliti atau mewawancara, lalu tek-tek saya melakukan triangulasi ke misalkan pimpinan suster. Benarkah Suster Anas itu merasa tidak nyaman di sini? Benarkah Suster Anas itu merasa bahagia di sini? Kira-kira yang dijawab oleh pimpinan suster akan apa? Oh, saya kurang tahu, tapi terlihat bahagia-bahagia saja, gitu kan? Bisa dijawab seperti itu. Kenapa?
itu tidak boleh dilakukan. Bias datamu kalau kamu mau meragukan kebenaran yang disampaikan oleh Suster Anas. Kenapa? Karena Suster Anastasia sudah menyampaikan pengalaman beliau sebagai dalam hidup membiara dan bagaimana beliau melakukan sistem coping individunya selama menjadi dalam hidup dalam biara gitu ya. Nah, Anda validasi itu ke pimpinannya, validasi itu ke keluarganya. Artinya Anda sudah melanggar satu kode etik, yaitu kebenaran yang hakiki tadi. Ya, karena ingat bahwa fenomenologi, studi fenomenologi itu di mana kita menganggap kebenaran pengalaman pasien itu partisipan itu adalah kebenaran yang hakiki, sehingga sangat tidak lazim kalau kita triangulasikan data itu. Kita validasi data itu. Artinya kan kamu tidak percaya sama partisipanmu. Bisa dipahami ya? Jadi tidak dianjurkan sebenarnya triangulasi dilakukan pada penelitian fenomenologi. Tetapi triangulasi itu wajib dilakukan pada penelitian grounded dengan penelitian etnografi. Wajib ya dilakukan. Oke. Nah, fenomenologi ini sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh filsuf Jerman namanya Edmund Husserl ya. Jadi fokusnya memang pendekatan ini dari pandangan berpikir dan menekankan tentang bagaimana manusia menginterpretasikan pengalamannya. Kemudian selalu ada kaitannya dengan jarak, waktu, hubungan manusia, tempat tinggal. Jadi demografi itu selalu berpengaruh kalau menurut studi fenomenologi ini. Dan pendekatan ini meyakini bahwa sebuah masalah di dalam kesehatan itu terjadi dari perspektif pertama si yang mengalami. Jadi ketika Anda cerita tentang penyakit kanker, maka pendekatan ini melihat bagaimana penyakit kanker itu dilihat dari orang yang pertama yang mengalaminya langsung. Tadi, bagaimana kehidupan membiara itu dilihat dari orang yang mengalami kehidupan biara. Kalau misalkan kayak Amabel sebagai ketua BEM, dilihat dari bagaimana orang yang pernah menjadi ketua BEM itu perspektif dia terhadap pengalaman sebagai ketua BEM. Jadi tidak bisa tanya sama saya sebagai BAA gitu, pengalaman Amabel gitu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini bisa dibaca ya bahwa ada dua filsuf studi fenomenologi yang paling hits yang membuat ada dua pendekatan interpretatif dan deskriptif. Yaitu yang pertama kali mengemukakan itu adalah Edmund Husserl. Dia itu yang menggunakan sistem bracketing atau memagari diri. Dia ini yang mengemukakan bahwa kita tuh tidak boleh langsung bertemu partisipan dan harus ada jarak. Dan dia mencari objektivitas, makanya tidak boleh sama sekali data itu kita interpretasikan. Kalau menurut Husserl. Maka kemudian pendekatan Husserl atau filosofi Husserl ini dikenal dengan pendekatan fenomenologi deskriptif, di mana data itu dideskripsikan sesuai dengan data aslinya. Sementara kemudian muncullah si Martin Heidegger. Dia ini tidak puas dengan punyanya Husserl, karena menurut dia kebenaran itu dibangun, bukanlah sesuatu yang bisa kita bangun dengan cara menjauhkan dari situsnya. Menurut si Heidegger, kita harus bersentuhan dengan situs itu. Kita harus kenal dengan dekat dengan partisipan yang akan kita teliti. Itu menurut Heidegger. Sehingga Heidegger ini mempercayai bahwa kebenaran itu berasal dengan bagaimana kita melibatkan diri kita dengan dunia atau dengan partisipan kita. Dan menurut Heidegger, subjektivitas peneliti sama pentingnya dengan objektivitas dari partisipan. Atau peneliti gitu ya, sama pentingnya. Sehingga Heidegger bilang, tidak bisa kita tuh memberketing utuh diri kita. Kita harus membekali dulu dengan pengetahuan kita sebelum kita terjun. Gitu. Itu menurut Heidegger gitu ya. Sehingga Heidegger bilang tidak bisa kita itu langsung mendeskripsikan apa yang dialami tanpa menginterpretasikan maknanya. Itulah kemudian yang Anda kenal dengan studi fenomenologi dengan interpretatif atau interpretasi. Diinterpretasikan datanya. Itu kalau menurut Heidegger. Nah, dua filsuf inilah yang pendekatannya itu paling banyak digunakan oleh para peneliti kuali, ya. Nah, apa itu bracketing? Jadi bracketing itu adalah bracket atau mengurung. Jadi ini ibaratnya saya kasih gambar di sini. Ini perawat. Kamu mau meneliti tentang kehidupan membiara pada Suster Anas, gitu ya. Lalu
Sebagai perawat, kamu sudah tahu dulu, ini di dalam ini, pengetahuanmu tentang kenapa hidup membiara itu seperti apa, dampak dari hidup membiara secara psikologis itu apa, tapi kamu juga punya kepercayaan yang diyakini terhadap hidup membiara dan lain-lainnya. Nah, semua ini perlu kamu lakukan. Kamu perlu tahu kalau menurut si Husserl. Tapi kalau menurut Heidegger, kamu tahu ini gitu ya. Kamu tidak perlu tahu ini semua kalau menurut Heidegger. Menurut Heidegger, Husserl. Ini harus dikurung semua kalau menurut si Husserl. Tidak boleh ini keluar gitu ya. Tapi kalau menurut Heidegger, apa namanya gitu ya. Ini boleh, ini dikurung, tapi tidak sepenuhnya harus kita kurung. Jadi kalau misalkan partisipanmu nanti, kalau kamu ketemu ini nanti hasil codingnya, maka kamu boleh menginterpretasikan. Itu menurut Heidegger gitu ya. Sementara menurut Husserl, apapun yang kamu temukan, kamu tidak boleh melibatkan pengetahuan dan kepercayaan yang kamu yakini di dalam hasil itu. Pokoknya murni, semurni-murninya data tersebut. Tujuannya kenapa? Untuk menjaga esensi murni dari fenomena yang diteliti. Itu harapannya Husserl. Tapi Heidegger nggak setuju, karena menurut Heidegger nggak mampu kita, apalagi peneliti pemula, melakukan itu. Maka akan selalu ada pengetahuan dulu yang mendasari itu. Dan boleh misalkan tapi tetap di bracketing, tapi kita wajib membekali dulu gitu. Itu menurut si Heidegger. Nah, oke, ini prinsip dasar dari studi fenomenologi. Pengetahuan itu adalah kesadaran yang disadari, dikumpulkan dari pengalaman. Jadi makna itu, pengalaman itu tergantung dari kegunaan itu terhadap seseorang. Jadi kayak suster tadi, kan suster hidup membiara ya. Bagaimana suster memaknai itu akan tergantung dari seberapa besar kegunaan membiara itu untuk hidup suster. Gitu ya. Kemudian perlu diingat bahwa dalam prinsip dasar studi fenomenologi, bahasa adalah sarana makna. Yang artinya kita yang mengalami atau yang mengalami pengalaman tersebut itu jauh lebih memaknai apa yang kita alami itu dengan bahasa, mendefinisikan, mengekspresikan dunia itu dengan bahasa, bukan dengan angka. Itu menurut konsep dasar studi fenomenologi. Oke? Nah, kemudian metode yang paling terkenal dalam studi ini ada 3, Colaizzi, Georgi, dan Van Kaam gitu ya. Nanti silahkan bisa dibaca terkait ini. Kalau menurut Colaizzi, saat kamu meneliti fenomenologi, kamu harus wajib memvalidasi kembali hasil temuanmu itu kembali lagi ke partisipan. Balik lagi, tanya lagi ke suster. Benarkah suster yang saya analisis ini bahwa hidup membiara itu membosankan? Misalkan. Oh enggak begitu maksud saya kemarin. Maksud saya itu adalah penuh tantangan, kata suster gitu, bukan membosankan, misalkan. Nah itu menurut Colaizzi harus didatangi lagi si suster untuk memvalidasi. Sementara menurut Georgi, tidak pantas, tidak ideal kita kembali ke partisipan untuk memvalidasi, ya. Tapi semua analisis itu tergantung dari kita. Apa yang kita analisis yaitu hasil yang sebenarnya. Itu menurut Georgi. Karena menurut Georgi tidak ideal kalau kita kembali lagi. Dia tidak setuju dengan Colaizzi. Kemudian Van Kaam bilang, oh kalau menurut Van Kaam tidak apa-apa. Yang penting adalah kita bisa kita tidak datang ke partisipan, bisa kita datang, tapi yang paling penting adalah kita wajib untuk menganalisis itu bersama pakarnya. Kalau tadi kaitannya dengan budaya, ya berarti orang budaya harus ada pakarnya di sana. Apakah benar memang seperti demikian? Gitu. Nah ya, jadi kalau menurut si Finlay ini ya, bahwa fenomenologi itu sifatnya melibatkan deskripsi yang kaya, di mana pengalaman itu, di mana peneliti nanti akan harus bersikap terbuka terhadap cerita-cerita dari suster tadi tentang hidup dia membiara. Menahan diri supaya tidak mengimpor kerangka berpikir Anda. Kalau misalkan kayaknya Dika tahu nih bahwa hidup membiara itu pasti ada stresor. Tapi Dika jangan langsung ngomong, suster mengalami stresor. Nah itu tidak boleh. Jadi itu ditahan meskipun Dika tahu bahwa hidup membiara pasti akan ada stresor gitu. Kemudian mengesampingkan penilaian tentang kenyataan dari fenomena tersebut. Jadi kayak tadi, Dika tahu bahwa
yang namanya hidup membiara pasti akan stres gitu. Tapi Dika harus menahan diri dan mengesampingkan penilaian Dika tentang itu, dan Dika harus menerima pernyataan Suster Anas bahwa hidup membiara penuh tantangan, tidak berarti stresor gitu. Gitu ya contohnya. Nah, ini salah satu contoh artikel jurnal studi epidemiologi yang sudah diterbitkan dari hasil penelitian IPILA. Silakan nanti bisa diakses nih, lihat gimana sih modelannya gitu ya, penelitian pemaparan terkait studi epidemiologi ini. Nah, sekarang referensinya ini silakan nanti dicari. Ini banyak referensinya, tinggal di copy aja, cari aja, pasti di Google akan langsung diarahkan ke ini. Kalau Anda ingin belajar lagi terkait studi fenomenologi. Oke, sampai sini. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait ini tadi? Analisis data dan lainnya. Silahkan, tidak apa-apa. Kalau bingung juga nggak masalah gitu ya, karena memang membingungkan gitu ya. Harus dicoba, harus dites dulu, bisa enggak saya gitu ya meneliti. Tapi mulai sekarang biasanya memang salah satu syarat untuk Anda bisa meneliti kualitatif itu adalah satu, mampu mendengarkan, ya. Kedua, Anda harus kuat membaca. Kalau yang membacanya uyuh, ya baru satu kali membaca transkrip bisa nggak dibaca habis itu gitu ya, nggak bisa membaca 1 kali 2 kali, berkali-kali sampai boring Anda, sampai bosan dengan penelitian itu. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pusing? Bu, ada. Siapa yang bertanya ini? Amabel, Bu. Oh, Amabel. Maaf, Bu, kamera Amabel tuh jadi hitam. Oh, jadi kan matikan aja, Bel, nggak apa-apa. Iya, Bu. Jadi Amabel masih belum paham untuk analisis data dari transkrip yang sudah dibuat. Itu tuh kita menganalisisnya per selesai satu partisipan di transkrip, atau selesaikan semua transkrip dari semua partisipan dulu baru dianalisis ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sebenarnya kita cek dulu, kita share screen-nya ya. Share screen. Nah, di sini tadi. Oke. Terlihat nggak? Belum ya? Sudah muncul? Belum, Bu. Belum? Oh, sudah. Oke. Saya coba langsung ke bagian ini. Mana tadi analisis data? Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita melihat tergantung kamu menggunakan analisis mana ya. Kalau misalkan Amabel menggunakan IPA, berarti kan langkahnya seperti ini. Kalau menggunakan tematik deskriptif, qualitative thematic analysis based on descriptive phenomenology, itu bisa dengan 3 langkah ini gitu ya. Akan tetapi nanti pada proses analisis data, idealnya kan tabelnya seperti ini. Ini untuk membantu Anda kalau Anda melakukan analisis manual. Kelihatan nggak ini? Tabelnya begini kalau Anda melakukan analisis manual, idealnya. Ini bisa menjadi acuan Anda, di mana ada tujuan, ada partisipan, ada kata kunci atau kalimat, ada codingnya atau kategorinya, ada refleksi dari temanya tersebut. Nah, kemudian, kalau menurut IPA, kita wajib untuk melakukan analisis per partisipan. Satu partisipan di analisis transkrip, setelah transkrip langsung analisis. Itu menurut IPA. Wajib. Kemudian setiap partisipan satu-satu di analisis dulu sampai menemukan temanya di partisipan itu. Atau bukan tema ya, bahasanya itu refleksi makna. Jadi mendapatkan refleksi makna. Nah, setelah itu kembali lagi ke partisipan yang berikutnya. Karena kebetulan di sini ada 5, kemarin kan kebetulan saya hanya bisa dapat 5, jadi 5 partisipan ini dari 1 selesaikan dulu, selesai itu 2, ke-3, ke-4, ke-5. Boleh? Boleh. Seperti itu. Itu idealnya kalau di IPA. Nah, ya kalau di IPA, menurut IPA itu idealnya seperti itu. Tapi, nah, ada juga yang seperti ini. Ya.
Dia langsung menganalisis setiap menyeluruh. Jadi semua partisipan langsung dianalisis bersama. Nah, salah nggak? Atau keliru nggak? Nggak ada yang keliru, ya. Mau kamu menggunakan yang satu atau dua sebenarnya enggak masalah. Tapi ada tantangan ketika kamu menggunakan yang ini. Karena ketika kamu menggunakan yang seluruhnya, tantangan terbesarnya adalah akan terjadi kebingungan data. Individu cenderung akan bingung terhadap datanya. Karena kamu harus buka yang sana, buka yang ini, buka yang sana itu. Sehingga ideal untuk dilakukan per ini dulu, baru dilihat ke sini. Tapi kalau misalkan mau langsung seperti ini, nggak mau ribet, Bu, ribet banget, ini lama, ini makannya sampai 2-3 hari misalkan. Oke, nggak apa-apa di sini. Tapi tantangan besarnya adalah itu tadi, ketika Anda melakukan analisis secara sekaligus gitu ya, tanpa menyelesaikan per partisipan gitu. Itu ya, Bel? Bisa dipahami? Oh iya, baik Ibu, terima kasih banyak, sudah paham. Oke. Jadi enggak masalah ya, kembali lagi ke si individunya gitu. Karena memang kualitatif itu dalam proses analisis data, kalau kamu manual itu adalah coding itu tidak terbatas, tidak ada pakem murni. Tidak ada pakem bahwa harus kayak gini itu enggak ada, tabelnya harus kayak gini itu enggak ada sebenarnya ya. Tapi untuk mempermudah Anda, ideal itu harus ada tujuannya, harus ada partisipan, siapa kutipan partisipannya, ada kata kunci kutipan, dan ada coding, dan ada pemaknaan. Itu yang wajib kalau kamu manual. Oke? Bisa dipahami? Yap, bisa Ibu. Yap. Oke. Tidak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akan coba berikan feedback yang terkait ini. Ya. Terlihatkah di tempat Anda? Sudah Ibu. Sudah. Oke, saya akan ini kan satu-satu ya. Saya coba satu-satu sampai jam 14.55 nanti saya harapkan sudah selesai gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh, ini kemarin waktu menentukan topik penelitian gimana? Saya tanyanya sama Bel dulu deh. Bel, gimana? Karena kita mau lihat punya Amabel dulu di sini. Waktu menentukan topik riset kualitatif ini, apa yang kamu pikirkan saat menentukan topik ini? Saat menentukan itu yang pertama, Amabel pengen berdasarkan dari masalah yang ada, mungkin dari kompleks sendiri kayak gitu Bu. Jadi pengen tahu sebenarnya kualitas pelayanan posyandu yang ada di dalam kompleks ini bagaimana sih, dan kalau untuk mengetahui tanggapan dari tetangga-tetangga sekitar yang mengikuti posyandu ini kan kalau secara kualitas itu berarti kan nggak bisa diukur Bu, jadi butuh untuk data-data di mana mungkin bisa dipakai wawancara, jadi diambilnya analisis kualitas pelayanan posyandu balita. Oke. Itu sih Bu. Nah, kalau saya lihat dari sini ya Bel ya, kalau kita bicara dari ini kelihatan ya di screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan Bu, yang di atas Bu. Kelihatan ya. Bentar, saya sambil ini kegedean. Nah, kayak gini masih bisa terbaca? Masih. Bisa, Bu. Oke, kalau kita bicara tentang analisis kualitas pelayanan posyandu, ingat yang kemarin saya ada singgung. Topik riset kualitatif adalah apa tadi kemarin? Sesuatu yang memang bisa dieksplorasi. Tetapi topik itu tidak bernada atau bernuansa atau berasa kuantitatif. Ya. Kalau yang Amabel kasih ini bisa dikuantitatifkan gitu ya. Yeah. Ini judulnya kuanti banget gitu ya. Analisis kualitas misalkan, atau analisis kualitas ini kuanti banget gitu. Nah, kalau mau dikualitatifkan, topik itu adalah tadi kan si Amabel bilang ada masalah, ada fenomena. Apa fenomena terkait posyandu balita di sana? Ada fenomena apa tentang balita? Jadi yang harus Amabel cari itu adalah fenomena apa terkait balita di lingkungan tersebut, gitu ya. Fenomena seperti apa? Setelah fenomena itu ada, kemudian bagaimana terkait pelayanan di
area di daerah tersebut. Ya, itu yang harus diketahui. Bila ternyata Amabel menemukan ada satu gap di sana yang menyatakan bahwa ternyata fenomena di sana ada banyak balita lahir balita stunting misalkan, contohnya. Balita stunting. Misalkan ada banyak balita mengalami diare misalkan di sana, dan hampir setiap bulan itu ada aja yang masuk rumah sakit karena diare. Ternyata di sana pemerintahnya sudah memberikan aliran minumnya tuh air bersih kok di sana, PDAM, dan rata-rata sudah ada dari RT-nya diberikan air misalkan ini, terus ada penyuluhan tentang merebus air dulu ini, tapi tetap aja angkanya tinggi. Nah, ini adalah yang disebut gap. Artinya Amabel tidak tahu emangnya kenapa, dengan apakah ini ada masalah dengan orang tua, ya, apakah ada masalah dengan orang tuanya atau lingkungan sekitarnya, gitu ya, yang dilihat. Jadi misalkan jangan-jangan persepsi orang tuanya tidak baik, atau jangan-jangan pelayanannya itu tidak maksimal di sana, atau tidak dilakukan pelayanan posyandu jiwa balita dengan baik. Nah, sekarang ini yang bisa dilakukan eksplorasi, atau kita explore kenapa, sebenarnya bagaimana gitu ya. Jadi di sini akan berbicara begini, pertanyaannya nanti penelitiannya adalah bagaimana gitu ya pengalaman, ya, misalkan pelayanan atau pengalaman misalkan ibu dengan balita misalkan yang mengalami kegawat, contoh ya, daruratan akibat diare. Nah, ini bisa contoh ya, Amabel. Iya, Ibu. Ya? Nah, ini contohnya. Jadi kalau seperti ini contoh aja ya, Bel ya. Jadi memang iya, Bu. bentukannya itu, nah kayak gini ya. Jadi bagaimana pengalaman ibu dengan balita yang mengalami kegawatan akibat diare? Contoh, itu contoh sederhananya. Kalau Amabel mau mencari tentang pelayanan posyandu balita, pastikan fenomena apa terkait balita itu. Pelayanan di daerah tersebut bagaimana terkait pelayanan posyandu ini? Gap-nya ada enggak? Bagaimana dengan orang tua dan lingkungan dan eksplorasi? Oke? Saya? Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, Bel ya? Iya, paham. Angga, ini saya coba sampai ini ya, sampai waktu ini. Saya kasih contoh nih. Angga ini juga sama, ini kuanti banget gitu ya. Kemudian apalagi ini, punya siapa ini? Suster. Ini benar-benar ini suster, kuanti banget. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Wah, ini masih kuanti banget. Beni, perasaan atau kesiapan mahasiswa dalam menghadapi masa perkuliahan baru. Ini bisa, kalau topik ini bisa digunakan ya Ben ya, karena kamu mencoba mengeksplor apa yang dia alami, jadi tapi bahasanya bukan perasaan, lebih kepada mengeksplorasi kesiapan mahasiswa dalam menghadapi masa perkuliahan yang baru. Kan contohnya. Terus punya Cindy ini, nah kalau punya Cindy jelas ini kuanti banget, hubungan tingkat kecemasan sudah ya, sudah ada bahasa hubungan lagi di situ. Dika, tingkat stres dan strategi coping keperawatan di masa pandemi, ini bisa kuanti, bisa juga kuali. Topiknya bisa untuk digunakan di kuanti, tergantung apakah ada fenomenanya terkait strategi coping pada mahasiswa keperawatan atau tidak gitu ya, ada gapnya atau tidak. Kemudian si Epin, dampak psikologis remaja wanita yang mengalami sexual harassment. Boleh, tapi tinggal nanti. Topik ini sudah bagus ya untuk diinikan. Tinggal nanti karena ini sifatnya harus dieksplor, nggak bisa nggak dieksplor gitu ya. Jadi kalau punya Epin ini bisa topiknya untuk diangkut ke kuali, tapi harus tahu dulu fenomenanya bagaimana. Banyak nggak fenomena sexual harassment itu terjadi, terus bagaimana usaha pemerintah ataupun lingkungan untuk mengatasi itu, ada atau tidak, kemudian lihat ada gap atau tidak gitu ya. Kemudian punyanya
ini sangat kuanti, ya. Kemudian punyanya Gary, ini juga kuanti banget, gitu ya. Pengaruh edukasi Gita Glory ini kuanti banget, gitu ya. Gita Permata, bagaimana proses persiapan akreditasi pengaruh manajemen? Bu, ini pas banget jadi Gita, ini stres soalnya lagi ya. Bagaimana proses persiapan akreditasi mempengaruhi manajemen kinerja pengajar di Stikes Swaka Insan? Oke. Kalau dari topiknya atau apa sih, bukan topik ini namanya, pemaparan masalah, apa sih namanya, riset questionnya ini udah bisa, cuman harus dipastikan fenomenanya ada atau tidak, gitu ya. Kemudian suster, faktor-faktor, nah ini sangat kuantitas ya. Jo, masalah psikologis pada perempuan dengan keluarga dengan pasien positif COVID. Oke, ini bisa dieksplor. Juan, stres mahasiswa di masa pandemi. Ini bisa dieksplor, tapi juga bisa diukur gitu ya. Jadi bisa dua metode, tapi tergantung nanti dari fenomenanya lebih mengarah kemana. Kemudian dari gap-nya ada atau tidak. Krisna, pengalaman psikologis perawat dalam merawat, oke, punya Krisna nih bisa untuk kuali ya. Pengaruh pembelajaran daring terhadap stresor mahasiswa. Kalau Kristia ini cocoknya untuk kuanti. Linda sama, hubungan stigma masyarakat dengan pengetahuan masyarakat tentang ODGJ. Oke, ini kuanti banget. Lola, pengalaman masyarakat suku Dayak Maanyang yang menjadi isolasi mandiri. Nah, ini kalau Lola ini pas nih, ini bisa dikuantikan, kualikan ya topiknya. Firsa, gambaran kondisi psikologis mahasiswa. Nah, ini bisa, ini kuali ya. Kuanti, karena dia mengukur kondisi psikologis. Mensi, sama ini juga kuanti, karena dia mengukur gambaran sikap. Mupa, kuanti banget gitu ya. Ferdi, penggunaan aplikasi telekonsultasi di saat pandemi. Oke, ini berarti lebih evaluasi ya. Evaluasi berarti nanti kuanti ini bahasanya, tema topik ini gitu ya. Kemudian Nadia, terdapat di keadaan pergaulan tekanan sebagainya. Kesehatan mental pada usia remaja dalam mengatasi masalah pribadi. Ya, bisa kuanti, bisa kuali, bisa mengukur bagaimana kesiapan mereka, tapi bisa juga mengeksplorasi gitu ya. Jadi bisa tinggal diolah gitu topiknya. Neni ini sangat kuanti, Niken kuanti banget, Nikita hubungan pengetahuan tentang infeksi ini kuanti, Nita juga kuanti banget. Pasca juga kuanti, Pilemon ini kuanti juga karena dia mengukur, Pipit juga ini mengukur, Priscilla juga mengukur, Rizky juga mengukur, Risa juga mengukur permasalahan ekonomi mahasiswa diakibatkan stres di masa pandemi. Kalau dari topik sih bagus gitu ya, topiknya bisa dieksplor gitu ya. Oke, Robi meningkatkan pengetahuan masyarakat, ini diukur ya, atau dievaluasi, jadi dia kuanti banget. Tio, hubungan status gizi, nah ini sangat bisa diukur gitu ya. Kemudian Tri, ini juga diukur. Jadi berapa orang yang saya sebut bisa kira-kira? Ya, yang pasti yang memang ini punya Beni itu bisa, maksud saya bisa dieksplor, kemudian punya Epin bisa dieksplor, kemudian punya Gita Permata itu bisa dieksplor, kemudian punya Jo itu bisa dieksplor, punya Juan itu bisa dieksplor, tapi bisa juga diukur, kemudian punya Krisna itu bisa dieksplor, punya Lola itu sangat bisa ini. Ada fenomenanya kalau Lola ini? Mana Lola? Halo Lola? Lola? Ada kasih Lola? Bu, Lola terjaringan katanya, Bu. Oke. Lalu, ya, itu yang bisa dieksplor gitu ya. Ini punya si Risno, tadi bisa dieksplor juga. Ya, selain itu bisa diukur, bukan bisa dieksplor. Apalagi kalau gambaran ini, nah itu bisa diukur. Jadi ingat ya,
Kalau bisa diukur dengan angka, itu kalian larinya ke kuanti metodenya. Tapi kalau dia bisa dieksplor, larinya pasti ke kuali. Untuk mengeksplor lebih jauh. Bisa dipahami? Nah, jadi silakan nanti dicek. Apakah topik yang saya pikirkan di otak saya itu bisa dieksplor. Gitu ya. Apalagi yang kalian dari kampung-kampung itu loh, dicek di anunya. Jangan-jangan banyak fenomena yang bisa dieksplor gitu ya. Kalau misalkan pengennya mengambil metode ini gitu. Saya tertarik Bu belajar metode kualitatif dan melakukan penelitian metode ini. Tapi saya nggak tahu topiknya. Silakan dilihat sekitar Anda apa yang bisa dieksplor. Oke ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, kalau memang berminat atau apa bertanya silahkan. Bisa personal WA saja saya ya. Saya bersedia kok menerima pertanyaan Anda atau konsultasi Anda kalau ingin bertanya terkait topik. Bu, saya mau meneliti kuali, tapi saya ragu topik saya ini bisa atau enggak. Ya nggak apa-apa, silahkan konsulkan saja gitu ya. Kemudian saya akan cek lagi. Aprilino Giantino hadir tadi? Ya, Bu. Hadir ya, Apri. Apri, topikmu apa, Apri? Saya tidak baca WA soalnya tadi. Oh, ini tadi ya, Bu. Kamu kepikiran topik apa kalau tentang kuali? Atau kamu sudah punya topik apa? Ini kan kepikiran dengan bapak saya gitu kan, mau bapak saya kan tuh guru gitu kan, guru olahraga. Sudah berapa tahun kan yang jadi guru olahraga kan? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun kan suruh ganti lagi nya untuk mengajar kelas 2 SD. Nah, kan kesulitannya nanti kan ada situ berapanya anunya untuk mengajar lagi kelas 2-nya materi yang Oke. Oh ya, untuk menangani masalahnya. Oke. Pengajarannya. Paham saya. Berarti maksudmu itu arahnya adalah tentang proses adaptasi ya. Oh, kalau tergantung ya, apakah kamu mau meneliti proses adaptasi itu bisa diukur, bisa juga nggak dieksplor gitu ya. Kalau misalkan kamu mau mengeksplor tentang bagaimana guru-guru misalkan yang tadi dipindah tugaskan itu beradaptasi terhadap suasana baru misalkan atau pembelajaran baru. Nah, itu bisa dieksplor. Tapi kalau kamu mau mengukur itu juga bisa diukur. Misalkan hubungan contoh hubungan misalkan pemindahan misalkan kerja dengan misalkan sistem copingnya gitu. Itu bisa diukur juga. Tapi dicek ada nggak kebermanfaatannya untuk fenomena itu seurgen apa untuk diteliti dengan manfaatnya untuk keilmuan keperawatan apa gitu ya yang perlu diingat. Oke, thank you. Apri? Gary tadi sudah hadir? Hadir, Bu. Gary, oke. Dapat sinyal nggak sudah kamu? Sudah, Bu. Kamu di mana kampung? Tamiang kah? Puruk Jahu, Bu. Waduh, Puruk Di Jahu. Puruk Jahu. Cocok kayak internetnya lagi hilang lah. Risa ada? Ada, Ibu. Oke. Terus yang terakhir Tio Aini. Tio? Loh, Tio nggak ada masuk kah Nikita? Ada anunya tapi orangnya mungkin nggak dengar, Bu. Iya kah? Kemana ini? Nggak jawab kah? Ini Tio ada nih, tapi halo, ada, Tio. Ibu. Oh iya, jawab Tio lah. Lalu saya pikir kamu nggak hadir nanti. Oke, berarti hadir semua ya, aman semua hadir. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Pas lewat 3 menit sekarang kita ya. Jadi semoga nanti setelah mendengarkan kualitatif, saya yakin Anda sudah berkecamuk tuh di otak Anda, saya mau ngambil metode apa gitu ya. Memang semua metode itu sama baiknya.
Tergantung dari masalahmu itu bisa dieksplor atau bisa diukur. Jangan memaksa untuk mengambil kuali kalau masalah yang kamu angkat itu tidak bisa dieksplor. Jangan memaksa mengambil kuanti kalau masalahmu itu nggak bisa diukur tapi bisanya dieksplor. Paham? Jadi sesuaikan dengan ke arah mana, dan sesuaikan juga dengan minatmu. Kalau kau tidak berminat untuk meneliti kuanti, ya jangan memaksa. Tapi kalau kau nggak berminat meneliti kuali, juga jangan memaksa, gitu ya. Jadi lihat diri sendiri, saya ke arah mana, ya. Saya ini lebih condong ke arah mana, gitu. Itu yang harus Anda evaluasi diri dulu. Pahami ya? Oke? Kalau sudah, nanti saya share ke grup atau ke kita ya materinya. Silakan dipelajari. Kalau ada yang ingin konsultasi terkait topik, kebetulan ada yang mau meneliti kualitatif dan ingin konsultasi topik, Bu, bisa nggak sih Bu topik ini? Atau Bu, saya punya fenomena ini, tapi saya nggak ngerti nyusun topiknya. Silakan, saya terbuka dengan senang hati untuk membantu Anda menentukan topik, berkonsultasi, nggak apa-apa, jangan ragu ya, WA saja. Ke WA saya boleh gitu ya. Oke, terakhir terima kasih, selamat sore, semoga menjadi berkah untuk kita semua apa yang kita pelajari hari ini, sampai kita lupa doa tadi ya, karena buru-buru. Nah sekarang saya minta bantuan untuk kita, meskipun kita nggak membuka dengan doa, mari kita tutup dengan doa lah setidaknya itu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Sampai lupa nih, bisa, pantesan saya serak-serak karena ternyata Tuhan negur saya, ini nggak ada doa tadi kamu katanya. Oke, mari silahkan. Ibu, saya pimpin, Bu. Oh, Dika? Oke, silakan Dika. Baik, teman-teman dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu. Dari awal hingga berakhirnya kuliah kami, tolong Kau berkati apa yang telah kami kerjakan hari ini. Tuhan, tolong Kau sertai kami juga ya Tuhan, di masa-masa masih pandemi ini, berikanlah kami selalu kesehatan, dan semoga apa yang telah kami pelajari tidak lalu begitu saja. Hanya inilah doa anak-Mu Tuhan, amin. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Oh iya, saya mau menyampaikan dulu kalau sebenarnya 2 pertemuan kita ini saya record atau saya rekam. Jadi kalau memang ingin minta rekamannya, silakan datang aja, tapi bawa ini ya, bawa 1 orang aja, nanti bisa ditransfer karena saya nggak bisa. Saya nggak tahu bisa nggak saya masukkan ke Google Drive. Kalau misalkan nanti bisa, nanti saya share ke kalian ya. Jadi kalau mau melihat lagi, bisa dibaca lagi, dipelajari lagi, mendengarkan penjelasannya lagi lah. Silakan aja nanti. Baik, ya. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.